Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus para rasul mulai dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya sampai Nabi Yusuf, bahkan sampai Nabi Muhammad, tidak lain adalah untuk menyerukan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua manusia ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama mereka, para nabi dan rasul itu adalah agama Islam yang dikenal dengan agama Tauhid, yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihi salam dari istrinya yang bernama Rahel. Jadi Nabi Yakub ini mempunyai istri bernama Rahel. Rahel ini mempunyai anak bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini sangat tampan sekali, ya, ketampanannya luar biasa. Ya, tapi masih tampan Nabi Muhammad. Ibaratnya semangka satu gitu ya, dibelah jadi dua. Yang separuh ini adalah ketampanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketampanan Nabi kalah dengan akhlaknya yang sangat luhur, sehingga orang tidak berani menatap lama-lama ke wajah Nabi Muhammad. Ya, karena agungnya Nabi Muhammad. Kemudian yang separuh semangka ini dibelah lagi, jadi seperempatnya ini adalah ketampanan Nabi Yusuf. Nah, seperempat semangka ini lagi dipotong-potong, jadi kecil-kecil dibagikan ke kita-kita ini. Jadi kita-kita ini, aduh, nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ketampanan Nabi Yusuf, anak-anak ya. Nah, Nabi Yusuf ketika usia 2 tahun ditinggal wafat oleh ibunya yang bernama Rahel tadi. Ya, ketika Rahel wafat, maka Yusuf menjadi piatu dan sangat sedih sekali Nabi Yusuf ini. Karena sangat sedih, Nabi Yakub selalu menghibur,nya dan memberikan perhatian khusus karena tidak mendapatkan perhatian dari ibunya karena ibunya sudah meninggal. Kemudian Nabi Yusuf ini juga punya saudara adik kandung, ya, seibu yang bernama Bunyamin. Ini adiknya Nabi Yusuf, ya. Kalau Nabi Yusuf dan Bunyamin ini perangainya baik. Nah, begitu saudara-saudaranya yang lain, ya, dikisahkan saudaranya yang lain ini, saudara-saudaranya ini ada 11, ya, ada 11, ya, 12 Nabi Yusuf. Nah, tapi Nabi Yusuf ini putra Nabi Yakub, ya, yang sangat mendapatkan perhatian lebih gitu ya. Karena ya itu tadi gitu ya, karena ditinggal wafat oleh ibunya. Nah, saudaranya yang lain cemburu, iri. Yusuf kok begitu sangat diperhatikan sementara kita kurang diperhatikan. Nah, mulailah ya para setan itu datang untuk menggoda saudara-saudaranya ini. Nah, terus Nabi Yusuf waktu itu masih kecil mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Akhirnya diceritakanlah itu mimpinya kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, saya mimpi, saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Apa artinya, ayah?" Nah, kemudian Nabi Yakub menjawab, "Wahai anakku, jangan kau ceritakan ini ya pada saudara-saudaramu. Khawatir nanti setan-setan, ya, menghasut saudara-saudaramu
untuk mencelakaimu. Iya ayah, jawab Yusuf. Nah, setelah itu Nabi Yakub sadar, wah ini Yusuf akan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, benar itu. Nah, kemudian karena saudara-saudaranya ini digoda oleh setan, timbullah rasa iri dan benci semakin menjadi-jadi. Bahkan mereka berunding bagaimana caranya untuk menyingkirkan Yusuf. Wah, akhirnya salah satu dari saudaranya yang iri ini berpendapat, bagaimana kalau Yusuf kita bunuh saja. Wah, Masya Allah. Itulah ya kejamnya. Kalau orang sudah dikuasai iri dan dengki, sudah dikuasai oleh setan. Masya Allah. Akhirnya salah satu di antara keluarga, di antara saudaranya ini ada yang punya usulan lain. Jangan dibunuh, masukkan saja ke dalam sumur. Di sana tuh ada sumur. Di sana sumur dekat hutan. Ya, di hutan itu orang sering mampir untuk mengambil air minum di sumur itu. Nah, akhirnya mereka sepakat. Wah, datanglah saudara-saudaranya itu kepada Nabi Yakub, ya, kepada ayahnya itu. Ayah, kita ingin mengajak Yusuf untuk bermain-main, ayah. Jangan khawatir, kita akan menjaga Yusuf, gak akan dimakan serigala. Nah, dari kata-kata itu, Nabi Yakub sudah curiga. Wah, ini pasti ada apa-apa ini. Tapi karena saudara Yusuf itu terus meminta izin, akhirnya terpaksa Nabi Yakub memberikan izin. Karena Nabi Yakub pernah khawatir, maka Nabi Yakub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, setelah itu para pemirsa, pedagang ya tidak lama mengambil air minum di sumur itu. Benar itu, saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Tapi sebelum dimasukkan tuh bajunya dilepas. Kemudian bajunya dilumuri dengan darah kambing. Jadi saudara-saudaranya itu menyembelih kambing, darahnya diusap-usapkan di baju Yusuf. Nah, ketika pedagang itu ngambil air minum, menjulurkan tali dan timba ke dalam sumur, setelah ditarik, ternyata di situ Nabi Yusuf berpegang erat-erat tali itu. Wah, begitu diangkat, kaget itu pedagang. Wah, ini ada anak tampan sekali. Masya Allah. Akhirnya, apa itu, karena pada saat itu masih ada apa namanya, jual beli manusia, ya, jual beli budak, maka mereka menjual apa, pedagang tersebut, ya, bukan mereka, ya, orang pedagang tersebut menjual Yusuf di pasar. Nah, akhirnya Yusuf dibeli oleh seorang raja yang bernama Futifar al-Aziz. Ada yang mengatakan namanya Kiftir, menyebutnya Kiftir. Kemudian dibelilah Yusuf oleh Futifar al-Aziz, dan Futifar al-Aziz bilang kepada istrinya, permaisurinya yang bernama Zulaikha, Zulaikha, peliharalah Yusuf sebaik-baiknya. Nah, setelah dipelihara sampai besar, sampai dewasa, Yusuf semakin gagah dan semakin tampan. Begitu sangat tampannya sampai Zulaikha ini jatuh cinta kepada Yusuf. Nah, ketika jatuh cinta kepada Yusuf, orang-orang di kota itu apa itu mengetahui sikap Zulaikha. Nah, karena diketahui oleh wanita-wanita yang ada di kampung itu, wanita-wanita yang ada di kota itu, kampung itu, menggunjing Zulaikha. Wah, Zulaikha gimana ini? Jatuh cinta, bermain cinta, bahkan dituduh bermain cinta dengan Yusuf. Nah, karena digunjing sampailah ke telinga Zulaikha. Nah, setelah sampai ke telinga Zulaikha, Zulaikha ingin mengasih tahu
wanita-wanita yang ada di situ bahwa Yusuf itu luar biasa. Akhirnya caranya apa? Para wanita yang ada di kota itu diundang oleh Zulaikha ke istana. Nah, sampai di istana wanita-wanita itu diberi buah satu persatu dan pisau. Nah, akhirnya mulailah mereka para wanita itu mengupas. Ya, kalau di sini itu mangga lah seumpama ya. Dikupaslah itu mangga. Nah, setelah dikupas, Zulaikha manggil Yusuf. Yusuf, kemarilah. Nah, akhirnya datanglah Yusuf di hadapan para wanita itu. Begitu para wanita melihat Yusuf terperangah. Subhanallah, ini manusia apa malaikat? Wah, terpanah mereka semua. Akhirnya apa, anak-anak? Akhirnya apa? Mangga yang dikupas ini, ya, terus pisau yang digunakan untuk mengupas mangga atau buah ini terkena jari jemari mereka. Jadi yang dikupas bukan kulit buahnya, tapi kulit jari-jari mereka. Ya, akhirnya berdarah semua itu tangannya. Nah, setelah tangan mereka berdarah, Zulaikha meminta Yusuf untuk kembali ke dalam kamarnya. Yusuf, sudah, kembalilah ke kamarmu. Ah, begitu kembali ke kamar, sadarlah para wanita itu. Wah, kenapa nih tangan kita berdarah semua nih? Wah, akhirnya Zulaikha berkata, makanya jangan suka menggunjing saya. Ya, Yusuf itu luar biasa. Nah, begitulah akhirnya singkat cerita, Yusuf ini dituduh bermain cinta dengan Zulaikha. Kemudian Yusuf dipenjara, ya. Padahal saat itu Futifar Al-Aziz tahu ya bahwa Yusuf ini tidak salah. Tapi untuk menghindari fitnah, Yusuf dipenjara. Ya, tapi Futifar Al-Aziz memperlakukan Yusuf dengan sebaik mungkin. Nah, ketika di penjara, Yusuf ini punya dua teman. Nah, temannya ini yang satu mimpi bahwa di kepalanya itu ada roti, kemudian dipatokin burung. Kemudian dia minta untuk dijelaskan oleh Yusuf. Akhirnya sama Yusuf dijelaskan. Oh, kamu nanti begini-begini. Ternyata benar. Nah, sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf, ya, Nabi Yusuf ini terkenal sebagai ahli takbir mimpi. Nah, kemudian tidak lama Raja Futifar Al-Aziz mimpi. Dalam mimpinya itu apa? Melihat ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan sama sapi 7 yang kurus-kurus. Apa ini maksudnya? Nah, kemudian juga melihat 7 bulir atau 7 tangkai, ya kalau di sini gitu padi lah ya. 7 tangkai padi yang hijau-hijau, subur, dan bijinya itu bagus, ya, padat berisi. Kemudian melihat lagi ada 7 tangkai padi atau gandum, ya, yang kering kerontang dan bijinya itu kusut, ya, tidak ada bijinya, ya. Bijinya itu kosong, ya. Nah, apa ini? Akhirnya Raja Futifar Al-Aziz mengumumkan kepada bawahannya, siapa yang bisa menafsirkan nih. Nah, akhirnya salah satu dari bawahannya berpendapat, saya raja, saya punya kenalan raja, ya, yang namanya Yusuf, dia ada di penjara. Nah, dia ahli menafsirkan mimpi. Akhirnya Nabi Yusuf dilepaslah, ya, dikeluarkan dari penjara, kemudian didatangkan ke kerajaan. Nah, di situ Nabi Yusuf diminta untuk menjelaskan mimpi Raja Futifar Al-Aziz tersebut. Nah, akhirnya diceritakanlah itu sama Nabi Yusuf. Oh, begini raja, nanti itu ada 7 tahun, ya, 7 musim.
ya, yang mana di situ sangat subur tanaman-tanaman. Dan ada 7 tahun, ya, 7 masa yang di situ kemarau panjang, krisis moneter akan terjadi. Nah, untuk itu raja, mulai sekarang suruhlah para penduduk, ya, untuk menanam, ya, menanam eh, gandum dan lain sebagainya. Kemudian hasil panennya dimasukkan ke dalam gudang untuk persediaan makan. Karena nanti ada 7 musim kemarau, musim paceklik atau krisis moneter. Nah, kemudian hasil panennya jangan dihabiskan, ya. Sebagian besar dimasukkan ke gudang, kemudian sebagian kecil untuk dikonsumsi. Jadi hemat itu untuk persediaan makanan nanti ketika di musim kemarau panjang. Oh gitu ya. Wah, ini benar nih. Akhirnya terjadilah benar itu musim apa itu? Musim kemarau. Wah, rakyat sudah panen, sudah taruh dalam gudang. Nah, sehingga mereka para penduduk ini bisa makan masian. Nah, Nabi Yakub kekurangan bahan makanan, sulit mencari makanan. Akhirnya Nabi Yakub menyuruh putranya, ya, putra-putranya ini untuk mencari makanan dan minta bantuan ke kerajaan. Datanglah mereka ke kerajaan dan minta bantuan. Nah, di sana di kerajaan itu ternyata yang diangkat menjadi menteri dalam hal pangan adalah Nabi Yusuf. Nah, saudaranya datang tuh ke kerajaan dan menghadap kepada menteri bagian pangan. Nah, tapi mereka tidak mengenali kalau itu Yusuf. Nah, karena sudah besar dan sudah lama, dikiranya Yusuf sudah meninggal. Nah, akhirnya Nabi Yusuf meminta mereka untuk menjelaskan keluarganya. Setelah diceritakan bahwa ayah mereka itu Yakub, punya adik namanya Benyamin, sadar Nabi Yusuf, wah ini saudara saya ini, dalam hati tapi tidak diungkapkan. Nah, akhirnya Nabi Yusuf punya strategi. Sekarang begini, saya akan memberikan makanan, tapi dengan syarat adikmu yang bernama Bunyamin itu kamu ajak ke sini. Wah, akhirnya terpaksa mereka minta izin ayahnya untuk mengajak Bunyamin ke kerajaan untuk meminta bantuan makanan itu. Benar itu, Bunyamin diajak ke kerajaan. Sampai di kerajaan, Nabi Yusuf membisikkan kepada Bunyamin, Bunyamin, saya ini Yusuf saudaramu, tapi jangan diceritakan sama saudara-saudaramu ya. Nah, kita nanti akan membuat strategi ya. Nah, akhirnya udah, sekarang kalian saya kasih makanan ya. Saya kasih bahan makanan, bawa pulang. Nah, tapi sebelum itu, karung yang diisi makanan itu Nabi Yusuf memasukkan bejana ke dalam karung itu. Nah, akhirnya Nabi Yusuf mengumumkan, wah ini bejana dari emas, ada yang hilang. Siapa nih yang mencurinya? Nah, akhirnya diperiksalah itu dengan bawahan. Ternyata bejana itu ada di karung yang dibawa oleh Bunyamin. Nah, kata Yusuf, udah, kalian sekarang boleh pulang, bawa makanan ini ke ayah kalian. Dan karena adikmu ini mencuri bejana dari emas, maka adikmu saya tahan, gak boleh ikut pulang. Akhirnya pulanglah mereka, sedih, adiknya ditahan ya. Sampai di sana apa itu, saudara-saudara Yusuf ini bilang sama ayahnya, ayah,
Bunyamin ditahan karena Bunyamin mencuri bejana emas. Nah, akhirnya Nabi Yakub sadar, wah ini berarti ada sesuatu. Mungkin Yusuf masih hidup. Nah, wahai anak-anakku, kata Yakub, carilah Yusuf dan jenguklah Bunyamin. Nah, akhirnya saudara-saudara Yusuf ini datanglah ke kerajaan menjenguk Bunyamin dan meminta Perdana Menteri ini untuk membebaskan Bunyamin. Nah, kemudian kata Bunyamin apa? Kata Yusuf bagaimana? Yang sebagai Perdana Menteri ini, kalian tidak boleh membawa Bunyamin, ya. Tapi bawalah bungkusan ini kepada ayah kalian dan minta agar ayah kalian datang ke sini, baru saya akan bebaskan Bunyamin. Wah, akhirnya dibawalah itu bungkusan itu, ya, dibawa ke ayahnya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah baju Yusuf. Baju Yusuf. Baju Yusuf. Setelah dibuka baju Yusuf itu, ya, maka terciumlah aroma bahwa Yusuf masih hidup. Setelah itu Nabi Yakub sadar betul ini adalah Yusuf, tapi tidak bilang sama putra-putranya. Akhirnya benar bergegaslah itu Nabi Yusuf, semangat ya, sudah tidak sedih lagi. Nah, lama kelamaan sembuhlah itu, ya, atas izin Allah sembuh mata Nabi Yakub yang tadinya buta karena sering menangis, sembuh. Nah, setelah sembuh, ya, bergegaslah Nabi Yakub beserta putranya ini datang ke kerajaan. Sampai di kerajaan, Nabi Yusuf memegang Nabi Yakub dan mendudukkan di singgasana kerajaan, di kursi kerajaan. Kemudian Nabi Yusuf turun dari kursi itu, dari kursi Perdana Menteri itu, ya, yang ada di kerajaan. Nah, kemudian Nabi Yusuf bersimpuh di hadapan Nabi Yakub. Ayah, saya ini adalah Yusuf, putramu. Saat itulah Nabi Yakub memeluk Nabi Yusuf. Dan semua saudara-saudaranya yang dulu telah menyakiti Yusuf tercengang. Wah, kita akan dihukum ini. Akhirnya semua saudaranya itu minta maaf kepada Yusuf. Kemudian Yusuf berkata, kalian semua sudah saya maafkan. Ya. Setanlah yang membuat kalian iri dan dengki, hasut itu. Makanya, ya, setan harus kita jadikan musuh karena setan adalah musuh kita yang nyata. Nah, akhirnya bahagialah semua keluarga Nabi Yusuf, ya. Semua menghormati, ya, Nabi Yusuf dan menghormati Nabi Yakub alaihi salam. Nah, itulah Nabi Yusuf, tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Patut kita contoh. Perangainya baik, sopan sama ayahnya, mengangkat derajat orang tuanya, ya, menyayangi semua saudara-saudaranya. Tidak ada rasa ingin balas dendam, tidak ada. Ya, patut kita contoh. Ya. Begitu juga ketabahan Nabi Yakub, patut kita contoh. Ya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah,
Sampai di sini saja ya. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk mencari ilmu.